yang kita lakukan kemarin? Menawar-nawarkan pertolongan kuisis ya. So, who is absent today? Yang absent siapa nih? Mama ini masih apa ya? Satu, dua, tiga, empat, Bapak-bapak sudah selesai sekarang duduk di meja Bapak belum dong, berdiri dulu dong. Yes. Saya mainkan di file saya ada, ya di materi itu ada. Bisakah saya menjemput kamu? Menjemput dari siapa saya juga? Saya. Ya, Mas. Can I pick you up? Yes. Oke, Mas. Jadi bisakah saya memberi Anda bantuan? Tapi jangan pakai help, pakai yang lainnya. Ada kata-kata yang paling tepat lagi. Bisa kemudian di bawahnya Anda buat seperti yang sudah dilakukan di sini. Jadi expression sama responnya itu terdiri satu. Berapa buatnya? Sebanyak mungkin sekuatnya. Oke, kerahkan semua teman-temannya, anggotanya. Ingat, Anda harus memiliki kesadaran diri Anda. Sebagai anggota kelompok, maka Anda harus bersumbangsi. Oke, selesaikan tugasnya dan penuh tanggung jawab. Karena apa Anda tidak banyak, hanya 10 menit saja. Dari sebagian nulis, sampai kemudian golek ekspresi kelompok, saya lupa. Anda harus memilih. Ini ungkapannya di sekolah, di rumah, atau di tempat kerja. Saya lupa. Karena kita diferensiasi, maka Anda harus memilih. Ini Anda percakapannya di sekolah kan, di rumah kan, atau di tempat kerja. At school, at home, at home. Di rumah. Kelompok satu gimana? At home, at work, at school. Kelompok dua gimana? At home ya. Apa yang dapat Anda simpulkan coba? Saya ingin tahu. Tadi bahas apa? Offering. Very good. Offering itu artinya apa? Bantuan very good. Gimana contohnya? Can I help you? Can I help you? Can I pick up you? Berarti ya? Can I pick up you? Watermelon apa? Watermelon. Contohnya lagi. Can I cross? Watermelon. Apa lagi? Can I help you? Can I give you? Arti masuk skill apa? Can I give you? Assistance ya. Assistance. Jadi banyak sekali ekspresi atau ungkapan menawarkan bantuan. Bisa digunakan dalam sehari-hari. Oke. So, gimana Pak Sur persiapan untuk
mengajarnya sebelum belum ada observasi kemarin? Sebelum ada observasi, ya, saya siapkan elemen yang ada di poin observasi itu, mulai dari bakat. Saya pelajari elemen-elemen itu, saya buat semenarik mungkin ketika di observasi. Ya. Berangkat pembelajaran nih, KTP, Termasuk LPB, media, guideline-nya dari BMN gitu. Di BMN, elemen yang ada di BMN, saya ambil instruksi pembelajaran ada 6 poin itu saya siapkan semua, mulai dari ya materi, terus perangkat pembelajarannya, media, dan seterusnya. Yang ditekankan ya ini instruksi pembelajaran nih. Instruksi. Seperti apa nih persiapannya kemarin? Kalau di elemen itu ada 6 elemen. Yang pertama kan menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua mengobservasi kemampuan awal siswa. Terus saya pakai dengan media juga aplikasi di bawah itu. Yang ketiga itu ada menjelaskan materi secara rutin. Secara rutin. Yang kelima itu ada menyampaikan materi yang saling berkaitan dengan materi sebelumnya. Dan yang terakhir mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan. Itu kemarin kekurangan materi. Belum Belum sampai kepada tahap demonstrasi materi. Siswa mendemonstrasikan materi yang telah dibaca itu belum. Jadi sudah ini menangkap kira-kira kekurangannya yakni demonstrasi pembelajaran ini. Yang belum saya perhitungkan dari sisi waktu pembelajaran. Jadi time-nya saja tidak mencukupi. Jadi perlu 2 kali pertemuan untuk semua elemen di instruksi pembelajaran itu bisa tercapai. Tapi dari pelaksanaan observasi kemarin kira-kira menurut Pak Surul keberhasilannya berapa persen? Kalau menurut observasi kemarin sudah bagus. Saya kira ya 90%. Ya. Karena kurang tadi katanya kan disampaikan kurangnya di demonstrasi pembelajaran mau nih. Kalau dari Pak Surul sendiri kira-kira apakah memang hanya di demonstrasi belajar itu yang perlu diperbaiki atau ada sisi lain yang sekiranya perlu juga ditambahkan begitu? Iya, setiap pembelajaran kita kan harus mengkoreksi kekurangan kita. Yang paling harus kita refleksikan adalah bagaimana siswa itu antusiasme siswa dalam belajar. Kalau kemarin kan saya lihat masih ada beberapa siswa yang memang saya anggap super. Itu yang saya harus PR saya setiap kali pembelajaran kan harus ada peningkatan. Apakah seperti itu terus harus ada cara untuk menangani. Termasuk mungkin tadi yang Pak Surul bilang itu nih, apa yang di menyampaikan materi dengan runtut kemudian pakai menggunakan media video. Ya, pakai media video, gambar. Saya tampilkan di LCD, anak-anak saya semua memperhatikan dan sebelumnya saya sudah beritahukan kepada mereka nanti saya beri beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video. Berarti Pak Surul sudah melihat videonya sebelumnya ya? Sebelumnya sudah saya lihat, saya pelajari kira-kira pertanyaan saya tentang video itu sesuai nggak dengan pertanyaan ketika pengamatan video melontarkan pertanyaan nanti kepada siswa sehingga siswa juga ada antusias untuk memberikan responnya begitu nih? Ya, kemudian Pak Surul ini yang tadi sudah sedikit kita ulas tentang refleksi untuk kedepannya di demonstrasi pembelajarannya berarti kan tadi seperti Pak Surul bilang gitu, time management gitu. Berarti kedepannya timingnya ya kan kadang situasi kan berbeda kita di lapangan betul. tidak sesuai dengan yang kita rencanakan ya tapi berusaha untuk memenuhi semua itu ya memang harus 2 kali pertemuan ya 1 kali pertemuan kalau kita mau semua ini. Boleh tahu kemarin tentang apa materinya tentang cabang ilmu. Cabang ilmu itu yang di situ ada akhlak mulia. Kalau kemarin itu materinya tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Materi sebelumnya itu.
berkaitan dengan materi sebenarnya itu berpikir kritis Oh iya betul. dan ada keterkaitan antara berlomba-lomba dan berkaitan itu Betul betul. Berarti berpikir kritis dari berlomba-lomba dan berkaitan di materi sebelumnya dengan materi yang kemarin itu yang apa tadi? Materinya berlomba-lomba dalam yang sebelumnya yang waktu observasi lebih ke situ. Iya sih betul. Anak-anak sendiri Pak Suruh antusiasmenya apakah hanya di satu komponen itu saja atau dari banyak komponen juga? itu jadi terlalu antusiasnya itu ketika saya beri pertanyaan tematik banyak yang menjawab dan satu Jadi proaktif ya. proaktif. Terus ketika saya beri pertanyaan lagi lihat dari video yang saya atau gambar yang saya tampilkan ini anak-anak timbul pertanyaan mulai lebar kemana-mana. Jadi kan itu menunjukkan antusiasnya. Iya. Iya, berarti insya Allah ke depan seperti yang saya maksud tadi hasil refleksinya sudah mengetahui refleksinya juga dan nanti ke depan dalam pelaksanaan atau implementasinya lebih seperti malih dengan tadi yang sudah dengan sampaikan hal-hal apa saja yang perlu saya begitu. Terima kasih Pak Sudah atas waktunya. Semoga perbincangan kita ini jadi hanya positif. Amin. Dengan saya juga. Saya kemarin ini disiplin positif saya kemarin yang saya ambil untuk implementasinya di KPM itu. Kalau jadi kan instruksi pembelajaran gitu. Iya, disiplin positif. Mungkin nanti saya juga bisa tuh menambahkan instruksi pembelajaran juga. Ya, mungkin bisa di apa namanya di bulan berikutnya. Nah, gitu ya. Dikombinasikan. Dan Juli, Desember, nanti Januari, Juni mungkin. Observasi lagi. Siap. Terima kasih Pak Sudah atas waktunya. Ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan coaching ya pasca observasi dengan menggunakan teknik supervisi yang menggunakan alat data. Ini menurut Pak Nurul sendiri bagaimana? Apa bedanya kalau sebelumnya kita melakukan supervisi tanpa alat data? Kalau menurut saya pribadi, memang kan teknik coaching ini diharapkan dimiliki oleh seluruh guru. Sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk di pembelajaran awal, tapi untuk penanganan di kelas, karena banyak sih kompleks kalau kita di kelas itu cuma dalam pembelajaran saja. Dan tugas kita juga mendidik ya, bukan hanya untuk mengajar. Mendidik itu kan berarti holistik menyeluruh juga. Nah, namun ketika coaching ini diterapkan dalam supervisi KBM, belajaran saya rasa sangat baik sekali ketika seorang guru itu memiliki kompetensi atau potensi ya, nanti kan bisa tuh kompetensinya itu dia sendiri yang merancang untuk bertumbuh berkembang begitu. Jadi kan dengan konsep alur tirta di mana seorang coachingnya sendiri mengetahui tujuannya apa, kemudian rencananya bagaimana, identifikasinya seperti apa, gitu kan latar belakangnya itu, kemudian merencanakan, baru kemudian bertanggung jawab. Saya rasa sudah satu paket sih Bu untuk tujuan coaching sendiri yang untuk meningkatkan kompetensi potensi demi coaching untuk jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Ini situasinya. Kalau Pak Nita sendiri merasakan apa bedanya bercakap atau berbincang dengan Pak Nurul tadi menggunakan mungkin dengan belum familiar dengan yang kita bilang atau mungkin sudah tahu sebelumnya juga kalau awal kita berbeda dengan saya dengarkan tadi mungkin pengawas atau pengamat sebelumnya memberitahu jenengan ya Pak di sini apa yang jenengan rasakan berbeda saat mungkin bertemu dengan pengamat sebelumnya dan juga setelah berbincang dengan Pak Nuril. Ya pasti ada perbedaan karena kita akan tahu kekurangan kita baca elemen yang mau diobservasi, kita berusaha untuk memenuhi itu. Tapi ketika prosesnya kan pasti ada dan situasi itu pasti berbeda dengan apa yang kita rasakan. Jadi ketika observer itu memberi masukan kepada kita ya kita terima, kita yang sebelumnya kita mungkin belum paham banyak masukan positifnya
presentasi terus alur cerita. alur cerita. Gimana Mungkin bisa Betul. menjelaskan lebih Itu apa jelas. perbedaannya di mana sebenarnya untuk dalam guru penggerak ini kita ingin mengubah mindset tersebut ya Pak. Betul, itu Nah dia. tadi yang diceritakan Pak Mita kan mungkin rasanya saat orang lain yang observe itu kan waktu itu mungkin Pak Nuril juga terlibat ya Pak ya. Tapi saat selesai observasi antara ditanya dengan pengamat misalkan pengawas atau apa atau kemarin yang nanya ibu siapa udah sih Desi dengan saat berbincang dengan Pak Nuril lebih nyaman mana Pak? mengalir yang mana Ya lebih nyaman mana dan lebih terasa enggak? Kita kan kalau mungkin sebelumnya ini loh ya kurangnya Pak atau saya mungkin kurangnya di sini. Tapi kalau kita ini tadi Pak Nuril enggak nanya tersebut sebenarnya, iya enggak sih Pak? Tapi dengan jelas gini kita lagi apa? iya benar Iya. yang jelas jelas Ya dirasa semakin banyak kita peroleh pengetahuan, semakin ingin untuk berkembang. Dari Bu Desi seperti itu, dari Pak Nuril seperti ini kan kita ambil kedua-duanya kalau itu tanggap positif dan saya anggap positif semua, positif baik. Kalau saya nampaknya nih Pak Sri, merubah mindset itu juga Agak sulit ya. Mudah. Kita juga, kemudian yang saya juga ini pas banget sebetulnya beberapa hari yang lalu itu ada guru senior yang ingin naik pangkat yang Bunani, Bunani Asman itu. Dia itu mau naik pangkat ke 4C. Ternyata tesnya adalah property coaching. Akhirnya beliau cari tuh CGP. Sebenarnya juga ada CGP saya sama Pak Acit yang lagi pas pendidikan dan Acitnya sibuk nggak bisa. Akhirnya beliau ke saya, ibu siapa saya Pak? Beliau saya rasa walaupun guru senior, namun di sini kan kalau guru yang sudah usianya itu kan kurang begitu cepat responsif gitu ya. Ternyata ketika saya kasih aku nggak materi nih, saya kasih materinya. Kemudian saya butuh videonya, saya kasih link video saya dulu yang waktu praktik dengan Bu Miftah sama Bu Haji saya itu. Besoknya ketika besok kita ketemu ya, siapa Nuril? Saya tanya, saya minta informasinya ada seperti apa pengetahuan beliau. Ternyata ya beliau mau lihat videonya. Video sama kok ini gitu. Kita buahnya. Berarti memang antusiasme itu juga masih tinggi kok oleh Bapak Ibu guru yang sekarang lagi ini. Berarti kan saya rasa teknik coaching ini kalau seumpamanya walaupun memang sulit untuk membangun, kalau seumpamanya dikenalkan secara baik dan perlahan bersama-sama, maksudnya dari PMM juga menginformasikan mengenai coaching, dari CGP juga mengenai coaching, mungkin itu kepala sekolah didapatkan dan disampaikan pentingnya coaching seperti apa. Banyak tuh pihak-pihak nanti yang akan mengimbaskan tentang coaching kepada itu. Insya Allah nanti juga bisa karena kita betul coaching itu memang kalau kita artinya dengan guru maupun kan gitu. Kalau diterapkan di siswa sudah merasakan banget saya Bu. Itu saya kemarin saya juga memang aku pengen dipraktikin dengan anak. Saya praktekkan. Saya tanya satu persatu anak tentang pentingnya bahasa Inggris. Pertama suka bahasa Inggris nggak? Nggak suka. Kenapa nggak suka? Curhat sendiri, ngomong sendiri. Tapi penting nggak bahasa Inggris menurut saya? Penting juga. Kenapa kok penting? Ngomong lagi juga. Iya. Terus kira-kira gimana? Terus rasanya juga sendiri nggak suka bahasa Inggris, tapi penting bahasa Inggris terus gimana? Maksudnya juga bingung. Dan itu anak-anak kayaknya menemukan sendiri tuh solusi-solusinya. Dan saya sepakat dengan Pak Surya dibilang ya, memantik siswa untuk memberikan respon itu nggak mudah. Iya, ya. Tadi kan jenengan kan mengamati videonya, terus menyusun kira-kira pertanyaan apa ya yang bisa membuat anak aktif. Alhamdulillah kan jenengan bilang anak antusias kan. Yang jawab cuma 2 anak, tapi kan seluruh siswa yang diambil. Nah itu tantangan lagi ya, memunculkan pertanyaan yang sekiranya itu bisa memantik siswa, memantik yang di coaching tadi, coachingnya juga, terus memunculkan apa ya, kealamian dalam perbincangan itu kayak kesannya enggak tersetting itu kan juga enggak mudah pasti. Mungkin salah satunya itu dengan cara menanyakan pertanyaan pematik itu yang sesuai dengan kekinian. Nah itu dia. Yang sesuai dengan keseharian mereka Betul. zaman ini. Mereka harus
melek informasi. Mulai informasi. Karena kan terutama kita penggunaan istilah-istilah ketika kita menyampaikan materi atau pokok. Betul sekali. Yang istilah yang sekarang kekinian dan lebih membuat mereka itu tertarik. Tantangannya usia kita. Usia kita loh. Ini kan. Tapi tadi saya lihat Bu Nani ya. Gap informasi Iya, anak-anak udah tahu apa sih. Betul. Apakah kita perlu sekolah juga? Sehingga dia nggak bercanda kali ya. Terus Dia nggak bercanda kali ya. Anak-anak kan juga. kerjaannya Iya, kayak gitu. Kita yang ngopo gitu. Tapi optimis lah tetap saya. Saya optimis. Kalau tentang coaching ini hal yang saya rasa sangat positif sih. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu guru diinformasikan dari banyak pihak, kemudian banyak program juga, insya Allah pasti akan sepakat lah dengan konsep coaching ini. Tapi memang kalau Pak Sur tadi bilang, Pak Sur kan menyampaikan bahwasanya kan di observasi sebelum-sebelumnya kan gitu, ya, seperti itu adanya. Ini ya sebenarnya gitu. Jadi judgement ya. Judge itu Pak yang mau kita poin di situ, kasih poin di situ. Sebenarnya Pak Nurul barusan itu ingin kalaupun beliaunya nanti misalkan pengawas gitu loh Pak, beliau nggak akan ngasih tahu jenengan gitu. Ini loh kurangnya Pak Surul ini itu kalau di dalam bergerak nggak boleh gitu. Jadi kalau bisa itu jenengan sendiri yang bilang. Saya ngerasain tadi tuh ngajar saya kurang di persiapan ilmunya deh gitu. Insya Allah kedepannya saya seperti ini harapannya tadi gitu seperti itu. Iya karena tadi sebenarnya Pak Nurul udah mati seperti itu karena mungkin jenengan terpengaruh dengan sebelumnya memang kita jenengan udah sempat ada proses supervisi ya Pak ya dengan guru lain jadi agak tercampur supaya sekarang tidak miss. Memang merasakan kekurangannya di situ. Di demonstrasi itu. Iya, kalau elemen sesuai elemen ya memang saya kurang. Cuma Nah, di sisi yang lain iya, ya saya belum memenuhi ya karena tadi saya merasa waktunya kurang mencukupi kurang panjang. Tapi di sisi yang lain saya berusaha saya merasa itu sudah cukup. Cuma ketika seperti itu kan orang lain berpandangan ini ya kayak yang ini yang berbeda Pak. Seharusnya seperti ini. Kembali lagi kan kalau kita menilai kan pasti kembali ke individu kita personal gitu. Betul. Kita merasa baik ya orang lain Betul sepakat saya. itu yang kalau timbul kesadaran ya lebih baik lagi kalau kita merasa. Tapi yang rencana jenengan tadi yang bilang di buat 2 pertemuan itu dari jenengan Kiambak ya, enggak bukan dari sini observasi. Ada, saya dua. Dan itu kan memang kalau perangkat pembelajarannya kan itu kan 2 kali. Itu rencana dari jenengan Kiambak kan. Berarti solusinya sudah mulai.